Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Metro Siang. Pemirsa, Nawawi Pomolango mengucap sumpah atau janji sebagai Ketua KPK sementara di hadapan Presiden Joko Widodo. Pengucapan sumpah jabatan ini digelar di Istana Negara Jakarta hari ini. Upacara pengucapan sumpah diawali dengan pembacaan Kepres nomor 116 tanggal 24 November 2023 terkait pemberhentian sementara Firly Bahuri dan pengangkatan Nawawi. Nawawi menggantikan Firly Bahuri yang diberhentikan sementara dari Ketua KPK usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Prosesi pengucapan sumpah dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Presiden Jokowi telah menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua sementara KPK. Nawawi Pomolango pernah mengkritik Firly Bahuri agar tidak bergaya one-man show. Presiden Joko Widodo telah menetapkan salah satu komisioner KPK yaitu Nawawi Pomolango sebagai Ketua sementara KPK menggantikan Firly Bahuri karena Firly telah menjadi tersangka pemerasan dan gratifikasi kepada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebelum menjadi komisioner KPK, Nawawi adalah seorang hakim tindak pidana korupsi. Setidaknya 2 kasus yang pernah ditanganinya. Pertama, kasus korupsi mantan hakim MK Patrialis Akbar. Sebagai hakim, Nawawi memutuskan perkara dengan vonis lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK. Yang kedua, kasus mantan Ketua DPD Irman Gusman. Dalam kasus ini putusan Hakim Nawawi juga lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK. Nawawi Pomolango terpilih dan dilantik menjadi pimpinan KPK bersama-sama dengan Firly Bahuri pada tahun 2019. Dalam voting anggota Komisi 3 DPR RI, Nawawi berada di urutan keempat setelah Firly, Alexander Marwata, dan Nurul Gufron. Sejak menjadi komisioner KPK, nilai harta yang dilaporkan Nawawi meningkat. Pada tahun 2019, hartanya bernilai 1,893 miliar. Lalu tahun 2020 menjadi 2,2 miliar. Tahun 2021 menjadi 3,4 miliar. Sedangkan pada tahun LHKPN tahun 2022, harta Nawawi sudah sekitar 3,7 miliar rupiah. Dia memiliki sebidang tanah dan bangunan, lalu sebuah mobil dan sebuah motor. Sebagai wakil ketua, Nawawi pernah mengkritik Firly Bahuri dalam penanganan perkara mantan Gubernur Papua, Lukas NMB. Nawawi kala itu mengingatkan pimpinan KPK untuk tidak bekerja dengan gaya one-man show. Pernyataan Nawawi ini sekaligus mengkritik gaya Firly yang menjanjikan sesuatu kepada Lukas NMB. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menandatangani Kepres pemberhentian sementara Firly Bahuri dari jabatan Ketua KPK. Jokowi menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara. Lalu bagaimana rekam jejak karir Nawawi? Apakah ada pro kontra dengan penunjukan Nawawi sebagai Ketua KPK sementara? Dan berikut paparannya untuk Anda. Kita lihat yang pertama ini terkait Nawawi Pomolango yang resmi ditunjuk sebagai Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggantikan Firly Bahuri. Kalau kita lihat, ia lahir di Manado dan mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Yang mana kalau kita melansir harta kekayaannya per 30 Januari 2023, ia memiliki harta kekayaan sebanyak 3,7 miliar rupiah. Dan ia tercatat tidak memiliki hutang, sedangkan hartanya ini terbagi menjadi tanah dan bangunan, kendaraan, dan juga lainnya. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana terkait dengan profil dari Ketua KPK sementara, yang saat ini Nawawi juga mengawali karirnya sebagai hakim di Pengadilan Negeri Swasio Tidore di Kabupaten Halmahera pada tahun 1992, pemirsa. Dan kita bisa melihat dia berlanjut ini ke Sulut pada tahun 96 dan ke Balikpapan di 2001 dan juga 2005 sebagai hakim di Pengadilan Negeri Makassar.
Selanjutnya masih terkait dengan karir Nawawi yang mana pada tahun 2011 hingga tahun 2013 Nawawi menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, disinilah momen ia mulai dikenal karena mengadili sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK. Yang mana pada tahun 2013 Nawawi pernah mengadili ex-presiden PKS Lutfi Hasan Ishak dalam kasus suap pengaturan kuota impor sapi dan pencucian uang. Berlanjut dari tahun 2013, kemudian selanjutnya ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ini pada tahun 2016. Yang mana saat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ia juga menjadi Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan momen inilah ia menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada ex-Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar dalam kasus suap uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tidak sampai situ pemirsa, ia juga pernah menghukum ex-ketua DPD Irman Gusman selama 4,5 tahun penjara. Ini dalam kasus suap kuota gula impor. Kemudian ia selanjutnya terpilih menjadi salah satu petinggi KPK di akhir tahun 2017 dan ia menjabat sebagai Wakil Ketua KPK pada periode 2019 hingga 2023 dan yang terakhir hari ini ia dilantik sebagai Ketua KPK sementara oleh Presiden Joko Widodo. Pemirsa, penunjukan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sementara untuk menggantikan Firly Bahuri yang terjerat kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ditandai dengan penandatanganan keputusan Presiden nomor 116 tanggal 24 November 2023. Saat Presiden ditanya media, kenapa memilih Nawawi sebagai Ketua KPK sementara dibandingkan dengan pimpinan KPK lainnya, Jokowi enggan menjawab pertanyaan itu. Namun ia tidak memungkiri ada beberapa pertimbangan yang memilih Nawawi dan tidak bisa disampaikan langsung kepada publik. Ia juga mengatakan dirinya tidak mungkin dong memilih keempat pimpinan KPK yang ada. Maka dari itu ia memilih salah satu dari keempat pimpinan KPK tersebut. Lalu bagaimana respon dengan adanya penunjukan Nawawi? Yang pertama kita lihat. Ini respon dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang mendukung penuh penunjukan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara untuk menggantikan Firly Bahuri. Gufron berharap Nawawi bisa kembalikan marwah KPK. Ia juga mengatakan Nawawi paling senior dibandingkan pimpinan KPK lainnya dan tidak memiliki resistensi dari anggota KPK lainnya. Kalau kita melihat Nawawi mendapatkan respon positif dari koleganya, ada respon lain ternyata pemirsa. Meski ini mendapatkan respon positif dari pimpinan KPK, ada Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Romli Sasmita, ini justru mengatakan prosedur penunjukan Nawawi Pomolango untuk menggantikan Firly Bahuri selaku Ketua KPK ini mengandung cacat hukum. Ia berpendapat segala tindakan hukum KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menjadi tidak sah. Tentu ia memiliki alasan ya pemirsa. Yang pertama ini terkait mekanisme pemberhentian sementara dan penunjukan Ketua KPK sementara ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK yang juga ternyata ini mengacu pada Perpu nomor 1 tahun 2015 yang telah disahkan DPR menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 2015 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan adanya hal tersebut, Romli menjelaskan pergantian pimpinan KPK dan penunjukan pimpinan baru KPK hanya dapat dilaksanakan jika jumlah pimpinan KPK berkurang hanya tinggal 3 orang. Dan saat ini pimpinan KPK masih 4 orang setelah Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana alasan dari Prof. Romli, kita melihat bagaimana perbandingan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Kalau kita pantau dan kami melihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, memang terkait dengan pengisian jabatan KPK, pimpinan KPK ini ada 3 pada pasal 30, pasal 32 ayat 2 dan pasal 33 ayat 1. Yang mana ini DPR yang menetapkan 5 calon yang dibutuhkan dan juga di pasal 32 ayat 2 ini kalau pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka ini diberhentikan sementara dari jabatannya.
Dan kalau kita melihat tadi sudah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sekarang kita lihat bagaimana dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Ini yang sebagai revisi kedua dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Kita lihat bersama. Di sini ada 3 pasal pemirsa. Yang pertama ini ada ketentuan di pasal 21 ayat 1 dan 2 yang mana masih terdiri dari 5 anggota KPK, kemudian susunan KPK-nya ini ketua merangkap anggota dan 4 wakil ketua. Di pasal 33 ayat 1-nya ini presiden yang mengajukan calon anggota penggantinya, dan di pasal 33 ayat 2 ini dipilih dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih. Sedangkan untuk pasal 33 ayat 3 ini adalah anggota pengganti yang melanjutkan sisa masa jabatan pimpinannya. Jadi bagaimana pemirsa, menurut Anda kira-kira apakah prosedurnya ini perlu dibatalkan demi hukum atau seperti apa? Dan demikian segmen Fact Check pada siang ini. Dan